Sekarang, kalau kita ingin membuat presentasi seperti ini, gimana sih caranya? Nah, Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan Pak Beni dan Pak Herizon, maka yang pertama kita harus lakukan adalah mengetik quizzes di Google. Cara nulisnya gimana sih? Apakah harus quizzes Z-nya bener gini? Atau boleh nggak kita nulis quizzesnya pakai K aja? Quizzes gini. Nah, Bapak Ibu, nulis quizzes ini, mau kita tulisannya kayak gini juga bakalan kedeteknya quizzes kok. Nah, jadi walaupun Pak Ibu nulisnya salah atau nggak tahu Z-nya berapa ya? Z-nya di ujungnya dua atau satu ya? Atau yang di tengahnya yang dua? Ketik gini aja, eh, Google udah ngerti gitu ya. Jadi bisa langsung mendetek quizzes itu adalah quizzes yang ini, quizzes yang kita inginkan. Nah, ketika udah ketemu, berarti langsung klik quizzesnya. Kemudian di sini karena Panci udah login, jadinya langsung kelihatan ya di sininya nama akun kita. Kemudian karena kami sebagai super trainer di sini bacaannya quizzes super trainer. Jadi gimana kalau yang bukan super trainer? Di sini pasti tulisannya guru. Jadi kalau Bapak Ibu di sini bacaannya guru, berarti Bapak Ibu bisa membuat soal. Nah, kalau di sini bacaannya student, berarti Bapak Ibu harus mengubahnya menjadi guru dulu. Karena kalau tidak mengubah menjadi guru, nanti nggak bisa, nanti nggak nampak nih, nggak ada fitur hasil, nggak ada fitur kelas. Nah, itu membedakannya. Kalau kita jadi guru, kita bisa membuat kelas nih, kayak di Google Classroom, kan ada kelas-kelasnya. Nah, di Quiz juga ada kelasnya. Kemudian Bapak Ibu, hari ini kita belajarnya presentasi interaktif. Bapak Ibu, kalau mau langsung nyari dari presentasi dari perpustakaan ataupun dari ekspor yang udah ada di Quiz juga boleh. Cara nyarinya, kata kuncinya misalnya presentasi interaktif pelajaran PAI ya misalnya ya. Kita tunggu sebentar dan kemudian oh ini punya saya ya salah di sini klik cari dulu. Di sini ya kita nyarinya. Misalnya presentasi interaktif pelajaran PAI kelas satu deh. Sudah nggak ya yang membuat? Nggak ada nih yang buat PAI. Adanya juga PAI tapi kelas 4 dan di sini ada kuis nih. Jadi membedakan kuis dan presentasi Bapak Ibu di sini ada tulisannya. Kalau kuis berarti hanya kuisnya saja. Kalau presentasi berarti dia ada melampirkan slide-nya juga. Atau yang ini ya, kita coba ya. Yang ini kelas berapa ya? Jaringan aman. Tapi loading ya Bapak Ibu ya. Sabar. Jaringan lelet, Bu. Nah, ketika nanti di sini. Gimana Pak? Jaringan Suara lelet. panca masih terdengar. Oh ya, saya lihatnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah dari kuis publik ataupun kuis yang dibuat oleh Ibu atau Bapak ya. Nih ada nih, Alisyah pembuatnya. Jadi kita lihat dulu nih, misalnya kalau ini kira-kira cocok nggak dengan yang kita inginkan. Ini Pak Bapak ya ini ya, Pak Aslih. Pak Aslih membuat presentasi tentang topik penting dalam agama Islam katanya. Di sini tentang rukun Islam. Nah, kira-kira kalau misalnya kita juga lagi materi tentang rukun Islam, kalau kita nggak pengen buat dari awal, boleh nih pakai punya Pak Asli. Kemudian Pak Asli juga menambahkan ada soal. Jadi ketika nanti dipresentasikan seperti yang Bapak Ibu mainkan tadi. Jadi nanti guru bisa menampilkan ada materinya juga. Kemudian siswa selanjutnya, slide selanjutnya ada pertanyaannya. Jadi langsung tektok ya namanya. Jadi langsung satset. Jadi ketika ada materi langsung soal, materi langsung soal itu. Jadi langsung bisa mengukur juga siswanya kira-kira fokus nggak ya dengan materi yang kita ajarkan. Nah, kemudian Pak Asli menambahkan ini lagi nih, ada materi lagi ditambahkan. Kalau tadi di atasnya kan soal ya. Nah, sebenarnya kelimanya ditambah lagi materi lagi. Slide keenamnya ada soal lagi nih. Jadi dalam presentasi interaktif itu boleh dikombinasikan. Ada soal, ada materi, soal, materi, soal, materi boleh. Kemudian Pak Aslis juga buat 10 slide. Berarti tadi kombinasi eh, soal materi, kemudian di sini kalau emang cocok, boleh aja langsung mulai presentasi. Tapi kalau nggak cocok, seperti kemarin, kita boleh tekan salin dan edit. Nah, kalau cocok nih langsung aja tekan presentasikan. Tapi kok tadi misalnya, kayaknya tambah lagi deh. Kalau slide-nya cuma 3, kayaknya kurang. Berarti kita langsung klik di sini, salin dan edit. Kita tunggu sebentar.
Nah, tampilannya kalau di quizzes seperti ini. Hampir sama kayak di Canva juga, sama kayak di Google Slide dan juga PowerPoint. Di sebelah kiri bagian slide-slide-nya, di sebelah kanan tampilan yang akan kita editnya. Nah, misalnya kalau di sini slide satu nggak pengen ada kata pendahuluannya, masih bisa diedit. Kemudian, misalnya tadi kita kan nih Pak, aslinya buatnya cuman sampai 10 ya. Nah, gimana sih cara nambahinnya? Boleh nanti ke sini klik tambah slide. Boleh, kalau di sini Bapak Ibu, kalau yang ini pilih jenis pertanyaan, berarti pertanyaan yang disediakan di presentasi interaktif itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ada 17 tipe soal ataupun tipe pertanyaan yang bisa kita tambahkan. Tapi misalnya tadi kok mau nambahin materinya di mana? Nah, di sini juga ada pilihannya. Mau slide kosong, ataupun slide yang ada judul-judulnya, kemudian atau slide kosongnya yang ada teksnya, atau mau ada medianya, atau mau nambahin video, video juga boleh. Ataupun ada link, misalnya nih Bapak Ibu pernah mau nulis artikel, jadi linknya mau disematkan di sini juga boleh. Atau ini juga nih, ada lebih praktis lagi, dari teleportasi lagi. Boleh, tadi kan saya Pak Asli. Sekarang kita coba yang dari guru lain. Misalnya ini siapa ya? Ini masih sama ya. Yang ini. Nah, ini udah ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tadi kan misalnya nih kita lagi sumatif ya, ujian sumatif. Jadi kan tadi udah tentang rukun Islamnya. Sekarang kita boleh tambahkan. Nah, kira-kira nih kita juga belajar nih tentang puasa. Boleh, tinggal gimana caranya? Kalau misalnya kita bacakan, oh sholat juga ada nih kita. Boleh klik tambahkan slide. Atau kita mau ngecek lagi. Oh, langsung ada soalnya. Boleh juga nih. Ini juga. Kemudian, oh ini juga ada nih tentang puasa. Kemudian soalnya juga. Kemudian membatalkan puasa dan soalnya juga. Apakah tambahnya satu-satu gini? Bapak Ibu, cara praktisnya adalah langsung aja nih. Klik tambah semua 6 slide. Jadi tapi kok cuma misalnya pengennya tentang sholat aja, berarti kliknya tinggal di ini sama ini soalnya. Jadi sekarang kita pengen coba 6-6-nya ya dimasukkan. Tinggal klik tambah semua 6 slide. Oke, kita tunggu. Deng, deng. Nah, berpindah. Yang awalnya kita cuma 10 slide, cuman sampai sini, sini ya tadi ya. Sini, kemudian sekarang udah bertambah menjadi 16 slide. Dan juga kita pengen melihat gimana sih tampilannya nanti di siswa. Nah, tampilan di siswa kita bisa klik review di sini. Nah, nanti ketika pertanyaannya seperti ini, ketika kita ulang dari satu, seperti ini. Nah, ini bisa kita bilang kata pengantar pembukanya ya. Atau tadi di sini kita boleh mengucapkan misalnya berdoa dulu sebelum ujian untuk apa? Sebelum belajar. Kemudian di sini ini misalnya nih, ini kan nggak penting nih ya. Replace this with your body text katanya kan. Kan ini nggak penting. Boleh nggak kita hapus? Boleh. Caranya juga sama, tinggal diginiin. Mana yang nggak cocok tadi ini. Berarti ini tinggal klik hapus di sini. Nah, kan udah hilang nih. Berarti ini udah yang slide yang kita inginkan saja. Kemudian pengen impor nih, sepertinya kita udah pernah ada juga nih buat materi yang udah kita unggah ke Google Drive. Boleh langsung ya klik impor Google Drive. Kemudian pilih akunnya, akun yang kita miliki. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian ditanya lagi nih, Quizizz itu meminta akses tambah akun Google Anda. Apakah mengizinkannya? Klik lanjutkan juga. Percaya nggak dengan Quizizz? Percaya ya kita ya. Kemudian, nah, ini ada beberapa modul yang sudah tertaut di Google Panca. Kita coba cari ada materi ya. Materi biar ada sih kayaknya kemarin. Kita coba yang ini. Coba ketika mau berputar atau ini ya. Ini aja dulu boleh. Lihatnya kelas 1 ya. Mengenang untuk bisa iya masih kelas 1. Kita tunggu loadingnya. Atau kok dari PDF nih, Bapak Ibu punya PowerPoint ataupun bahan tayang yang dari PDF. Nah, boleh dari klik tadi PDF. Nah, Pak Ibu, ini ternyata ada 2, 4, 6 slide nih yang dari materi tadi.
langsung saja kita impor. Atau kok pengennya yang thank you-nya nggak usah deh, thank you-nya nanti aja, pengen eh, ada kata-kata lain dulu. Berarti yang thank you-nya nggak usah diklik, langsung kita impor. Nah, ini juga tanya lagi nih, pengen nanti diimpornya itu bisa diedit lagi atau hanya berbentuk gambar. Kalau nggak berbentuk gambar tapi nanti nggak bisa diedit, maka kita kayaknya pengen edit. Berarti kliknya gini. Dan ini juga fitur baru ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu mengimpor ke slide kita dan bertambah lagi nih. Awalnya tadi kita eh, ada 20 ya. Ini tadi ada 16, sekarang ada 20. Nah, ketika udah seperti ini, udah diimpor bisa, kemudian tadi dari Google Drive bisa, dari PDF bisa, kemudian pengen buat sendiri. Tadi yang kelihatannya ada slide yang disediakan, boleh tinggal klik slide kosong. Di slide kosong misalnya pengen ada bentuknya, boleh di sini tambahin. Pengen bentuk panjang atau kayak panahnya, kemudian ada kotak, boleh tinggal diatur ukurannya. Nah, desain-desainnya. Terus katanya bisa langsung diketik sini. Kalau pengen ada kata yang hurufnya gede, boleh di sini. Kalau pengen per poin-poin, boleh klik di sini. Atau mau pakai angka, boleh di sini. Nah, jadi nanti ini bacaannya, ini ada yang pakai dot ya, ini titik. Ataupun mau pakai angka. Ini angka selanjutnya, biar cepat mana selanjutnya boleh. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan media juga nih di sini. Jadi tambahin gambar boleh. Tambah gambarnya juga mau tambah gambar yang unggah dari perangkat atau tambah gambar yang cari dari internet. Misalnya tadi gambar huruf hijaiyah. Oh, misalnya yang ini. Oke, kita tunggu dulu, diperhatiin jauh dulu gambarnya. Oh, tidak dapat diunggah, coba gambar yang lain. Boleh, seperti ini. Oke, yang ini bisa. Klik simpan. Nah, ini gambarnya kita atur. Misalnya segini. Ini bisa dijawab siswa. Di huruf hijaiyah. Nah, ini kan kecilnya banget ya Bu ya tulisannya nih, Pak Ibu. Jadi gimana cara gantinya tadi? Cara gantinya, Bapak Ibu, di sini klik ukuran huruf. Di sini juga nanti ada bisa di bold, kemudian di sini bisa ditambahkan huruf miring, kemudian juga gambarnya bisa di garis bawah. Kemudian cari cari apa namanya? Cari font juga boleh di sini. Yang disediakan ada Quicksand, ataupun ini pengen ukurannya lebih gede, 48 misalnya segini, mungkin bisa yang bisa dibaca dari jauh ya. Kemudian pengen ganti warna hurufnya juga boleh di bagian sini. Misalnya pengennya warna apa ya? Warna kuning kali ya. Nah, biar warnanya nggak gelap banget. Nah, ini gesernya. Kemudian pengen diapain lagi? Di bold. Boleh. Nih, jadinya hurufnya tebal. Dimiringin, boleh klik ini. Pengen garis bawah, boleh juga klik ini. Pengen tengah, dicoret. Misalnya kata yang bukan, ya atau kata yang dicoret menunjukkan kata apa gitu ya. Boleh klik. Ini hampir sama fiturnya kayak di Word ataupun di lainnya. Jadi kok ada yang sana butuh superscript, boleh klik yang ini. Kemudian kalau subscript, boleh juga yang ini. Kemudian urutannya nih, bisa dimajukan, bisa dikebelakangin, bisa dibawa ke depan nih. Kayaknya yang ungunya nih, ini harusnya di depan deh, bisa nanti ganti. Ini ke depan. Kemudian kalau gambarnya juga pengen diganti, boleh klik sini ganti image. Kemudian di crop juga boleh, misalnya segini aja, boleh. Tinggal klik segini, ini, boleh klik yang ini, boleh juga klik enter. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu proses pemotongan, Bapak Ibu, di sini juga nanti ganti medianya mulai dari sini.
Kemudian di sini juga ada fitur tables juga. Jadi kalau Bapak Ibu pengen eh loadingnya ya kami. Dah. Nih. Ah, jadi kalau Bapak Ibu pengen ada tambah tabel nih, pengen dipakein tabel boleh juga. Jadi tabelnya mau jumlah barisnya berapa? Misalnya dua, kolom ke bawahnya berapa? Lima misalnya. Tinggal segini. Nah, masukkan. Nah, digeser-geser. Misalnya ini pelajaran apa ya? Eh, misalnya di huruf kho. Di sini huruf kho-nya yang Arab. Kalau yang Arab, keyboardnya harus cari ganti dulu ya. Sini deh. Kho. Hmm, nih. Nah, kita bisa searching di Google dulu, Pak Ibu. Copy, sini tinggal paste. Nah, nah gitu. Dan selanjutnya bisa di Ini grup. tabel kedua dan selanjutnya. Kemudian, Bapak Ibu setelah ini, kira misalnya udah cocok nih, kayak udah deh cukup gini aja. Udah ada soalnya, udah ada materinya, ini kan materi-materinya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya juga ya, biasanya kita membuat itu deh. Nah, pengen geser nih, ini kayaknya kok di sini sih, tiba-tiba ini kok ada ini. Jadi gimana cara gesernya? Nah, tinggal klik aja di drag, ini diturunin. Pengennya ini cocoknya di mana? Ini misalnya cocoknya setelah ini. Nah, berarti tadi urutannya pertama pembukaan dulu, misalnya di sini selamat datang menjalani kelas 1. Sebenarnya hari ini kita akan mempelajari beberapa topik penting dalam agama Islam. Oke, bersama Ibu Anca misalnya. Nah, atau sama Ibu siapa, boleh di sini. Ini nggak pengen ada ininya, boleh tinggal diginiin. Ini juga ukurannya masih kecil. Kontrol A dulu, ininya diganti mungkin 36. Nah, ininya digeser mungkin, lebih estetik. Gini boleh. Kemudian tadi nih kita merasa udah nih kita mau ada menol berjaiyah juga. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Kemudian ada Halo? kasih materi juga. Kemudian ada gambarnya. Oh, Kemudian tadi kita ada. ada coba-coba ada masukin gambar juga. Oke. Udah. Kemudian kita pengen ada video Oke. pembelajarannya. Video pembelajaran tadi boleh klik di media. Dan kita tambah Adia, slide dulu ya. adiknya si yang Atau mau dari sini juga boleh nih. Like video. Videonya kita pengen yang dari YouTube aja deh. Kita udah pernah buat ataupun kalau belum berarti kita cari coba ya huruf hijaiyah ada nggak ya? Hijaiyah. Ah, ada juga nih. Nah, kira-kira coba kita nanti kita nonton kayaknya yang ini cocok deh misalnya. Belajar membaca huruf hijaiyah. Ini juga durasinya bisa eh, diatur ya Bapak Ibu ya. Ini kan durasinya ada 8 menit. Jadi misalnya kita hanya pengen dari menit pertama sampai menit 2 menit 53 detik atau 3 menit nih. Ini 3 menit segini. Nah, ini kelihatan ada menitnya, klik masukkan. Nah, jadi nanti ketika kita presentasi, juga kita bisa langsung menampilkan videonya. Jadi siswa bisa melihat tayangan video juga. Nah, kemudian setelah ini, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, misalnya kita pengen nambahin soalnya yang manual. Boleh langsung klik di sini tadi tambah slide tentang huruf hijaiyah ya. Misalnya pengennya yang menjodohkan. Klik aja sini sama menjodohkan. Nah, ini sama aja kayak yang kemarin. Misalnya tadi huruf jim. Oh ini ininya. Boleh di sini jim. Bisa pakai gambar aja ya. Huruf jim. Ini. Oh, nggak bisa yang ini. Jangan yang ini ya. Ini nanti ketahuan berarti ini. Di simpan. Selanjutnya huruf fa. Oh, yang itu nggak bisa. Kita coba yang ini.
Ini karena itu tulisan kita bilang segini aja. Yang tulisannya nggak usah, boleh di crop. Simpan. Kemudian belum loading. Kan ini ada 4 ya. Misalnya kita pengen 3 aja, dia juga boleh. Jadi kita tinggal klik aja hapus. Karena tadi misalnya kan masih kelas rendah. Ini huruf H. Kemudian ini nggak usah, ini nggak usah. Kita pengen 3 aja. Terus tambah lagi huruf lam. Ini. Ini gambarnya cocok, belum crop. Oke, simpan. Ini misalnya lam. Oke, Bapak Ibu seperti kemarin juga poinnya bisa di setel mau berapa. Misalnya 10, boleh klik aja 10, mau 5, yang ini boleh 5, atau mau poin maksimalnya adalah 20. Kita ini buat 10 aja kali ya. Nah, kemudian waktu pengerjaannya juga sama, kita atur dulu. Nah, untuk menjawab soal menjodohkan ini kira-kira butuh berapa menit atau butuh berapa detik. Kayaknya 1 menit udah cukup. Oke, kita klik 1 menit. Kemudian tadi kok Bapak Ibu tadi pengen berubah pikiran, pengennya 4 deh, boleh kok, masih bisa klik di sini tambah. Kemudian muncul lagi. Tapi kok pengen 3 aja, berarti tinggal klik aja hapus di sini. Nah, udah seperti ini. Tadi kita udah nambahin soal, kemudian ada materi juga. Coba kita kembali untuk slide yang ini udah beres. Kita mau tambah slide lagi boleh juga. Tambah slide-nya misalnya pengennya yang pilihan ganda, boleh. Misalnya huruf hijau, iya, berjumlah 28, 25, 24, atau ada yang 30 juga ya. 30. Nah, pilih jawabannya. Jangan lupa pilih jawaban yang benarnya. Kemudian kok pengen ada mau 5, boleh. Maksimal kalau di quizzes pilihan jawabannya sampai 5 ya Bapak Ibu ya. Saya bisa bilang juga A, B, C, D, E gitu. Dan Bapak Ibu kemarin juga lupa mungkin juga diingatkan kembali. Kalau bikin soal itu nggak usah ditulis misalnya gini ya Bapak ya. 1, nah nomornya gitu nggak usah. Atau ini ditulis ini di sini A, di sini B, C, misalnya gitu. Nggak usah Bapak Ibu. Kenapa? Karena di kuis itu ada namanya soal bank adaptif tadi. Jadi bank adaptif itu bisa membuat si soal itu kayak di apa namanya? Di rolling gitu. Jadi misalnya satu siswa itu misalnya A-nya itu 28, tapi di siswa lain A-nya itu ada 25 gitu. Jadi soalnya itu diacak. Nah, soal dan itunya kalau misalnya ininya kita tulis 1, nanti ketika soalnya itu diacak, malah jadi urutannya nanti yang satu jadi ke 20, yang 20 jadi ke 1 ya. Jadi tips dari membuat kuis juga salah satunya soal dan pilihan opsi jawabannya nggak usah ditulis. Jadi nggak usah tulis angka 1, nggak usah ditulis pilihan A, B, C, D-nya. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Hmm, kayaknya udah cukup ya segini ya. Baik, Oke, kalau sudah satu ada cukup, dari Pak Sugeng Wijono. Silakan Pak kita Sugeng. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Bu. pengen ngelihat yang mana lagi ya. Ya, Ini udah kami aman. ada beberapa ini Bu. Tadi Bu mengutarakan bahwa Oke. yang paling banyak akhir-akhir ini kan Nah, berencana oh ya, ini tema satu lagi Pak Ibu. Jadi di quiz juga bisa milih temanya. Temanya di sini banyak yang dia faktor ada itu mau polos menjadi putih gini aja, bisa atau terjadi karena mau beberapa ungu seperti penyebab. ini, Salah atau satu mau bentuk tulisannya seperti kemungkinan ini, besarnya atau mau sedimentasi seperti ini, yang terjadi di bebas ya. satu Pilihannya sungai. ada banyak juga pilihan. Mungkin akibat perubahan Kemudian cuaca. pengen terapkannya kemana? Mau ke slide yang Di lagi dibuka ini aja, atau mau ke semuanya? Kalau ke semuanya, kliknya terapkan ke semua. Tapi kalau mau di slide yang tentang materi ini aja, berarti kliknya terapkan ke slide ini aja. Dan misalnya kita klik yang ini, terapkan ke slide ini aja. Nah, tapi ini nggak kelihatan dari belakangnya. Karena udah ada yang ini deh, boleh. Coba yang ini kita ganti temanya.
Ini menjreng tadi ini sudah misalnya ya, biar kelihatan bedanya. Terapkan. Nah, jadi yang berubah hanya slide ini aja. Slide yang ini masih putih. Tapi kok pengen semuanya tadi warna hijau, berarti kliknya waktu di bagian tema, kliknya terapkan ke semua. Oke. Selanjutnya, ini udah tema, udah. Impor juga tadi udah, soal-soal udah. Oke, beres ya. Misalnya segini udah. Sekarang gimana cara membagikannya ke peserta didik kita? Itu ada klik di bentar ya. Loading. Tunggu, tunggu. Tidak nggak pakai ada jawaban pintasan. Wah, tidak tersimpan ya. Sebentar. Loading. Salin dan editnya. Nah, ini tadi fitur ini kok nggak kelihatan nih. Oke, kita tambah yang teleport aja ya, biar cepat. Tambah slide, kasih presentasi interaktif yang ini, tambahkan semua. Kembali, oke, ini kita simpan. Kita mau review dulu boleh. Disimpan. Kemudian, yang awalnya ada 6 slide ya tadi, sekarang udah ada 16. Cara mempresentasikannya juga sama Bapak Ibu. Ada mode offline dan juga ada mode offline-nya. Nah, untuk yang mode online-nya, nanti bisa Bapak Ibu klik di sini mulai presentasi. Kalau ini seperti yang dilakukan pada siang hari ini Bapak Ibu. Jadi peserta didiknya juga harus punya gawai, dia harus punya gadget ya. Jadi misalnya untuk ini klik aja langsung di sini. Kalau pengen waktunya ditetapkan, klik ini boleh diaktifkan. Tapi misalnya kalau pengen mainnya langsung seperti tadi nggak usah diklik ini. Kemudian tadi kan Bapak Ibu bisa melihat ya slide apa yang saya bagikan waktu di permainan tadi. Tapi misalnya Bapak Ibu eh, emang sih anak-anak boleh bawa handphone di sekolah, tapi waktu saya presentasi saya nggak mau siswa itu ngelihat slide-nya. Jadi ketika soal aja nanti siswa bisa ngelihat. Nah, Bapak Ibu bisa klik fitur ini, dimatikan. Jadi ketika Bapak Ibu menjelaskan, jadi siswa nggak ngeliat HP ke bawah gitu. Jadi kan mungkin kita ada kekhawatiran misalnya siswa itu nggak memperhatikan kita waktu kita menjelaskan. Nah, jadi fitur tadi yang slide tadi, jadi ketika ini dimatikan, jadi siswa itu hanya bisa melihat slide-nya itu di proyektor aja. Jadi misalnya di kelas itu disediakan proyektor, untuk materinya Bapak Ibu siswa hanya bisa melihat di proyektor. Sedangkan ketika tadi jawaban bisa siswa itu menjawabnya di HP-nya. Kemudian bisa misalnya kalau mau dihubungkan ke Google Classroom juga boleh, tinggal klik pilih kelas. Dan ini tentunya di Google Classroom-nya udah ada kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada beberapa kelas, boleh diklik dan ini akan terbagi linknya ke Google Classroom-nya. Kemudian di sini juga ada tadi nih pilihan jawaban diacak. Kalau ini diaktifkan Bapak Ibu, jadi tadi misalnya kayak A 28, B 24. Nah, itunya tadi kalau diacak ininya juga bakalan acak-acak. Makanya tadi tipsnya ketika menulis jawaban nggak usah ditulis A, B, C, D-nya. Jadi biar aja di situ langsung 24, 25, 28, 30 gitu. Dan untuk soalnya juga. Kemudian timer pertanyaannya ini juga akan diaktifkan apakah fleksibel ataukah waktu ketat. Kemudian nih, name factory. Tadi kan Bapak Ibu ketika tamat di panca aktifan ini, Bapak Ibu kan namanya ada yang blueberry, ada yang apa tadi ya yang namanya. Itu kalau namanya ini diaktifkan nih, bagian ini, berikan siswa nama-nama menyenangkan yang dihasilkan oleh Quizzes. Tapi tadi sebenarnya siswa harusnya bisa menggantikan namanya ya. Jadi misalnya kalau tadi namanya raspberry atau apa tadi gitu, jadi nggak usah dipakai nama yang diterangkan dari Quizzes, bisa pakai nama asli saja. Halo Pak Ben, suara Panca jelas? Anu sih? Ya, gimana Bu Panca? Aman suaranya? Eh, kadang-kadang putus-putus Bu Panca, tapi secara Putus. keseluruhan Tapi masih sejauh bisa. ini
Oke, siap. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Siap. Ini tinggal langsung aja Bapak Ibu klik nanti presentasikan.